Oke, teorinya kira-kira gini VPN. Ini ada WiFi, ada internet sebelah kiri, di sebelah kanan adalah jaringan di dalam kampus LAN. Oke, fungsinya VPN adalah kalau kita punya server di dalam LAN supaya aman, server ditaruh dalam LAN di kampus, orang dari luar nggak ada yang bisa masuk, karena di sini ada firewall, ada router, ada firewall, jadi luar nggak bisa masuk ke dalam. Supaya kita sebagai admin yang ada di luar bisa masuk ke dalam, kita bikin yang namanya VPN, dari luar masuk ke dalam, gitu ya. Jadi kalau VPN itu dinyalain, kan kayak gini nih, gini ya, clear layar, if config, kelihatan nih ada interface ya, ENP0, LO, VBR, WLP, segala macam, itu nama interface. Pada saat VPN dinyalain akan nambah interface tambahan. Jadi interface-nya dibuat lagi tambahan. Secara fisik nggak ada interface-nya. Dia akan bikin interface virtual namanya tunnel, tun biasanya kalau di Linux tun 0, tun 1 segala macam. Dia komunikasi dari sini langsung ke belakang sini bisa connect. Kira-kira kayak gitu. Oke. Dan yang seru dari VPN ini adalah semua komunikasinya dienkripsi, jadi orang di dalam internet nggak ada yang bisa lihat. Gitu. Oke, dia komunikasi sebelah sana. Nah, terus udah gitu, orang-orang di internet gelo semua. Yang benar VPN kayak gini, yang benar kita pakai kayak gitu. Jadi kita punya server di kampus, kita punya server di perusahaan, servernya di dalam LAN, dari luar bisa masuk ke dalam. Cuman di internet mereka bikin jaringannya kayak gini. Ini internet. Oke, terus mereka jual free VPN lah di sini Play Store. Kita punya VPN free, VPN, gitu ya. Di sini banyak ada turbo VPN, apa segala macam VPN yang di internet. Bedanya apa VPN yang di internet sama VPN yang ini? Oke, tapi yang ini yang jadi beken yang ini, ngaco banget deh. Jadi kalau di internet, kalau yang ini kan yang hotspot tuh maksudnya internet ya. Kalau internet LAN kampus adalah intranet. Jaringan dalam kampus. Kalau yang di internet yang dijual ini sebagian dikasih free. Ini adalah di sininya internet, di sebelah sininya internet lagi. Dari internet masuk ke internet. Bukan internet masuk ke kampus kagak. Dari internet masuk ke internet. Jadi dia akan keluar dapat interface VPN, masuk ke VPN server, tapi nggak masuk ke LAN kampus kagak. Masuknya ke internet lagi. Supaya apa? Supaya orang di sini nggak bisa ngelihat kita ngapain, tahu-tahu kita udah keluar di sebelah sini, kita bisa nyambung ke bokep lah, apa terserah, tanpa bisa dilihat sama yang ini. Kan kalau cowok kan gitu kan ya. Man, hati-hati Manda, sebelah lu. Hah? Ini Pak. Awas-awas. Lalu gua. Lalu man, hati-hati man, boleh darah. Jadi masalahnya di internet seperti itu. Jadi mereka juga, jadi konsekuensinya nanti posisinya kita bukan ada di Indonesia lagi, karena servernya kan bisa ada di Eropa, ada di Amerika, ada di mana. Jadi nanti pas dilihat kemungkinan besar kita dapat IP-nya IP server yang ini, dan IP server ini lokasinya ada di Eropa, ada di Amerika. Jadi kalau pakai VPN kita jadi keluarnya di negara lain, udah gitu antara komunikasi dari kita ke negara itu semuanya dienkrip, orang nggak bisa lihat. Jadi ini yang kejadian. Yang jadi masalah adalah dengan cara itu di sini kita nggak bisa dilihat. Di sini kita bisa dilihat nggak? Bisa dilihat, sama yang megang servernya bisa lihat. Jadi yang megang server ini bisa ngelihat apa yang kita kerjain. Hati-hati. Memang pas di sini kalau kita pakai HTTPS nggak kelihatan. Tapi di sini dia bisa pasang macam-macam di sininya. Jadi hati-hati dengan layanan-layanan yang free seperti ini. Oke, soalnya orang di servernya bisa ngelihat apa yang kita kerjain. Jadi seringkali mereka ngasih VPN free, udah gitu dia bisa ngelihat kita ngapain. Kalau cuman ngelihat bokep aja sih percuma. Yang jadi masalah kalau kita lagi beli barang segala macam, transaksinya kelihatan semua loh.
Alamat gitu-gitu ya bro. Kalau alamat masih mending. Kalau nomor akun apa udah mulai kacau tuh ceritanya tuh. Apalagi nomor kartu kredit, ya udah bonyok dah lo, mulai hancur-hancuran di situ dah lo. Bisa ngeliat PayPal apa kelihatan. Jadi ini bahayanya pakai VPN yang free. Kalau VPN yang berbayar, mereka berusaha buat jaga trust, kepercayaan. Jadi dia tidak akan nyadap kalau yang berbayar. Kalau yang free nggak punya etika. Kan nggak ada batasan. Lalu minta yang free, ya udah, gua kasih free. Cuman lu kan nggak tahu gua apain, ya gitu. Jadi, itu bahayanya VPN tuh di situ. Jadi ini ada kesalahan sih cara orang pakai. Ya kayak kita kan pakai VPN kalau mau ngegame atau apa yang diblokir sama Kominfo ya pakai VPN. Ya udah, Kominfonya nggak bisa apa-apa ya. Tapi ya server yang ini ya bahaya. Udah beres ya. Nah, VPN ada banyak, ada PPTP, L2TP, ada IPsec, ada OpenVPN. Saya punya waktu sekitar 15 menit ini mah. Ya 20 menitan lah. Kita akan coba OpenVPN, tapi nggak ada jaminan bisa berhasil dalam waktu sekian menit. Saya kasih tahu dulu ya. Yang PPTP, L2TP, IPsec kayaknya nggak ada deh. OpenVPN ini ada di Mikrotik juga. Jadi kalau mau yang gampang kita pakai Mikrotik sih. Yang gampang. Cuman saya akan pakai server saya kasih lihat aja perjuangannya bikin VPN server ya. Belum tentu berhasil karena waktunya sempit banget ke bawah. Nah, sorry sebelum terlalu jauh. Ini PPTP buatannya Microsoft ya. Ini nggak rekomen buat dipakai sekarang hari ini karena dia makanya username password aja. Kalau yang OpenVPN dia pakai public key private key. Jadi jauh lebih aman. IPsec pakai public key private key, aman. Jadi yang tidak boleh dipakai adalah yang buatan Microsoft. Beres ya. Pada zaman dulu kala sih waktu orang masih blow on sih nggak apa-apa. Sekarang orangnya udah pada pinter-pinter, kacau ceritanya. Oke, kita akan coba instalasi OpenVPN. Oke. OpenVPN akan coba kita install. Oke. Bentar. Ini susah ini. Wah, jangan yang ini. Ini horor ini, OpenVPN yang ini horor. Saya akan coba ini PPTP jangan. Coba cari dulu bentar, nggak beres. Cari OpenVPN. Ini ada instalasi di Ubuntu 20.04. Yang saya pakai servernya masih 18.04 kalau nggak salah. 22.04. Oke, kita akan coba praktekin ini ya, percobaan. Kita akan coba masuk. Mana servernya? Ini udah lewat. Oh, udah dimatiin ya? Dimatiin tadi ya? Pantesan nyari kenapa nggak ada. Oh, dimatiin. Ya udah, kita nyalain lagi servernya. Oh, tadi. Oh iya udah. Ini servernya udah ada VoIP dalamnya ya sebenarnya. Ya udah, lantar server bakal saya delete sih. Ini kan server buat main-main doang. Saya harus nge-upgrade nih laptop kayaknya udah kacau. Harus harddisknya kurang gede. Ini pakai SSD 250 ternyata butut 5 juta. 5 juta. Skip 5 juta. Oke, kita coba masuk if config 10.37. Saya coba masuk ke sana. 192.168.10.37. Oke, sudo su. Oke. Tadi waktu saya kasih lihat pertama kali VPN-nya pakai caranya yang cara lama banget. Saya kasih lihat yang VPN dulu ya. VPN.
Ini caranya manual, yang awal ini manual. Bentar, ini dia. Ini manual dan horor banget. Kita harus bikin certificate authority, server key, buat user key, test key, segala macam. Nih horor nih. Asli ini panjang banget nih. Ini panjang nih. Ini panjang ya. Ini kita nggak pakai sekarang. Berarti Ono pernah melewati masa-masa susah seperti itu. Sekarang Anda lebih gampang. Kita akan langsung ini udah dikerjain, nggak perlu. Sekarang kita pengen lihat interface-nya, IP-nya berapa. Clear layar, paste. Kita bisa lihat kita punya interface namanya ENP0S3. IP-nya adalah 192.168.10.37. Jadi saya anggap 192.168.10.37 adalah IP internet. Harusnya si server VPN ini punya dua LAN card. Harusnya punya internet sama punya LAN di belakangnya. Harusnya kayak gitu. Cuman karena ini servernya bego-begoan, paling LAN-nya LAN ini sih, if config ENP0 S3 100 misalnya, saya kasih IP 192.168.101, kayak gitu paling. Ini IP-nya IP virtual. Oke, clear layar, if config. Jadi saya punya ENP0S3, IP-nya 192.168.10.37, Ethernet virtual bohongan, ENP0S3, IP-nya 192.168.101. Jadi dia punya dua LAN card, cuman satu LAN cardnya bohongan. Oke. Yang benernya harusnya punya dua LAN card bener, satu masuk ke internet, satu masuk ke LAN di belakangnya. Yang sekarang internetnya adalah 1037, sementara internet LAN intranetnya LAN-nya 101. Bukannya di virtual box bisa? Emang bisa? Di mana caranya? Di network. Emang bisa? Setting di network. Setting? Network? Itu ada adapter. Enggak ada adapter satu, terus tambah adapter dua, di samping adapter satu. Tapi lagi nyala. Oh bisa. Adapter duanya arahin kemana? Ya bisa nih wireless, network atau internet. Oh, tapi harus network beneran kan? Hah? Harus ada networknya kan? Iya. Ada network benerannya kan? Oh, satu wireless, satu LAN gitu ya? Oh, oke. Kalau ini soalnya LAN-nya nggak nyambung nih. Ya udah bener tadi. Harusnya saya masukin ke LAN-nya nggak nyambung, biarin aja kan? Ya udah. Yang ini, ya udah. Sementara LAN bohongan yang kita pakai. Deh kondisinya kita nyambungnya ke ENP0S3. Sekarang kita akan download ini, saya buang dulu. DPKG dibuang, log dibuang. Oke, saya ulang lagi. Lemot banget Oke, udah. Sekarang saya harus sebagai user biasa download git.io VPN. Ini script buat install OpenVPN. Jadi scriptnya udah disiapin sama mereka. Saya harus tinggal gini aja, klik kanan copy. Saya harus pindah jadi user biasa. Clear layar, exit. Clear layar, exit. Sekarang saya paste di sini. Oke, enter. Dia download dari git.io script VPN-nya. Sekarang VPN install-nya udah di save. Nah sekarang udah enak, tinggal gini doang sih. Sekarang jalanin OpenVPN install-nya cuma gini aja. Udah jadi nih. IP-nya dia punya dua, dia deteksi punya dua IP, 1037 sama 101. Mana yang akan dipakai? Kita harus pakai yang internetnya. Internetnya adalah 1037 nomor 1, enter. Soalnya ini internet itu yang akan dimasukin ke dalam konfigurasi OpenVPN client. Jadi nanti user-user akan masuk ke OpenVPN client ini buat connect. Public IP kita adalah
180.214.248.34. Ini IP-nya punya Pak Agung di internet beneran. Kita nggak pakai ini. Kita nggak pakai ini ya. Kita makainya 192.168.10.37 yang dipakainya. Oke. Pakainya apa? Protokolnya kita pakainya UDP supaya enteng. Port VPN-nya listennya ke 1194, oke. Terus DNS servernya 1, nggak apa-apa. Nah, sekarang kliennya. Tiap klien kita akan bikinin konfigurasi. Oke. Misalnya klien 1. Dia bikin buat klien 1. Oke. Ntar. Nanti sebetulnya itu kliennya jadi namanya siapa masing-masing, Manda, Mande, Man apa. Jadi namanya tiap orang dikasih konfigurasi, nanti dari komputer atau handphonenya masing-masing bisa masuk ke sini dengan konfigurasinya masing-masing. Tiap orang punya konfigurasi masing-masing, tiap orang punya public key, private key masing-masing, bisa connect ke sini. Udah gitu kalau berhasil, dia lagi bikin nih. Kalau udah berhasil connect, nah ini kalau kita lihat, ini ada di home. Coba clear layar. Ini ada satu OpenVPN. Oke. Nah, kita akan coba jalanin lagi buat bikin yang nomor 2-nya. Tadi OpenVPN install kan. User local source sudo OpenVPN sudo OpenVPN install. Jadi kalau mau nambahin klien, cuman tadi jalanin lagi nomor 1 kita jalanin add new client, kasih nama nomor 2. Jadi dia klien cuma untuk satu konfigurasi satu klien. Jadi kalau kita punya 1000 klien, kita harus ngerjain ini 1000 kali. Nggak otomatis itu. Nggak. Ya bisa kita bikin script sih, bisa sih. Tapi dia bikin satu klien dan ini harus dikirimin. Jadi ini file konfigurasi, filenya kayak gini ntar bentuknya. Saya kasih lihat dulu ya. Nih, filenya bentuknya kayak gini nih. Ngasih tahu bahwa dia klien, dia akan bikin device namanya Tune, protokol yang dipakai UDP, ini IP address dari servernya, ini portnya, oke. Terus ini sertifikatnya, dia kasih di dalam kliennya. Ini private key-nya dikasih ke kliennya, gitu ya. TLS-nya segala macam dikasih ke kliennya. Jadi ini semua dikasih ke klien. Ini harus diinstal di kliennya, harus dijalanin. Saya akan coba pakai Ubuntu-nya ya. Ubuntu ngomong ke server nih ya. Coba Ubuntu, IP-nya berapa nih Ubuntu? Clear layar, if config. Ubuntu saya IP-nya 1036 nih. 1036, oke. Saya copyin ke 1036 dari server scp1 OpenVPN ke ono at ini saya copy file 1 OpenVPN ke si Ubuntu, ke laptop saya. Nah, ini filenya udah ada di laptop saya dari server, udah di copyin. Sekarang saya jalanin OpenVPN. Perintahnya cari contekan dulu. Nih. OpenVPN, client, config, file konfigurasinya apa? Oke, jadi cara connect-nya pakai sudo nggak? Pakai sudo nih, sudo OpenVPN client
konfigurasinya adalah homeono 1 OpenVPN gitu ya. Karena saya taruhnya di dalam directory, enter, password 1 2 3 4. Oke. Ini connect udah. Ini lagi udah connect ke server. Saya kelihatan bisa dapat IP saat ini connect-nya ke sini. Oke. Komunikasinya di VPN-nya pakai IP 10. Sekarang kita lihat di sini. Saya dapat tunnel nggak? If config, saya gedein dulu ya. If config. Oke. Ini kelihatan. Oh, ini kelihatan nih, udah kelihatan nih. Nih. Interface yang dibuat dari VPN-nya. Kebuka. Cuman IP-nya udah bukan IP 192.168, IP-nya 10. Jadi 10 sekian itu connect-nya sampai si servernya. Nanti dari server harus dibikin tabel routing ini harusnya dibikin tabel routing ya. Atau dibikin routing ya. Coba bentar. netstart -nr. Nah, ini ke arah 100 nggak ada. Kalau ini kan 192.168 101 nggak? Connect bisa. 101 bisa. Jadi bisa nyambung ke jaringan 100 nih. Padahal di sininya nggak ada tabel routingnya 100-nya nggak ada. Tapi adanya di sini sih sebenarnya. Nih. Ini tabel routing yang 100-nya di situ. Gitu. Kalau Windows nggak bisa? Hah? Windows. Harus install OpenVPN server. Client. Di sini bawaannya PPP. Enggak, ada OpenVPN client di Windows harusnya ada. Coba bentar ya. Oh, berarti Install client Windows. Ini ada Open Client Software for Windows ada. Terus juga ada di Android sih. Play. Kita bisa di Android bisa OpenVPN. Ini ada OpenVPN buat Android ada. Jadi handphone kita juga bisa masuk atau kita bisa masuk. Nah, yang seru dari OpenVPN ini karena dia aman banget. Seringkali kalau kita ini terutama kalau di ini ya di bank atau di perusahaan yang harus aman banget. Bank itu pengennya bukan nyambung user ke intranet aja. Di bank terutama seringkali bank punya banyak cabang-cabang di kota-kota. Dalam cabang itu ada LAN lagi. Oke. Jadi yang kejadian adalah mikrotik di ujung sebelah sana di cabang itu harus dikonfigurasi sebagai OpenVPN client nyambung ke OpenVPN yang ada di kantor pusat. Jadi yang sering kejadian adalah kayak gitu, mikrotik yang nyambung jadi LAN ke LAN gitu, bukan user ke LAN. Jadi LAN ke LAN nyambungnya. Nah, ini contoh konfigurasinya juga ada di sini kalau mau dicobain, cuman waktunya nggak mungkin. Kita coba lihat VPN. Ini ada OpenVPN site to site. Jadi kita bisa nyambungin site ke site. Itu. Tapi ya, ribet nih urusannya, mikrotik lumayan ribet. Saya masih sering salah di konfigurasi ini, sering salah. Kalau bisa sampai ilmunya sampai sini, lumayan. Karena nggak banyak orang yang menguasai ilmu yang kayak ginian. Itu. Karena perusahaan kan pasti punya banyak cabang. Cabangnya butuh nyambung antar kantor cabang atau pusat atau cabang ke cabang yang lain dengan aman. Walaupun dia lewat internet, tapi aman. Salah satu pemakaian bukan OpenVPN ya, teknik ini yang dipakai akhirnya kita bikin yang namanya software defined network kayak ginian sih. Software iyalah
defined network. Jadi ini software defined network, di belakangnya ada VPN sih, gede-gedean. Kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ya? Kuliahnya sampai sini dulu aja deh. Selanjutnya kita akan membahas soal Manda. Stop record.